Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Sudah nyamankah duduknya? Alhamdulillah saya nyaman Bu. Sudah nyaman ya. Sebelum Bu Neneng memulai sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaanmu nak hari ini? Perasaan saya sedih Bu. Sedih. Iya Bu. Sedih kenapa? Karena saya merasa teman-teman saya menjauhi saya Bu. Seperti cerita kamu sebelumnya ya. Iya. Sebelum kita di konseling pertama, kamu sudah bercerita ya. Beberapa waktu yang lalu kamu bercerita ke ibu tentang perasaan ketidaknyamanan kamu, ya, bahwa kamu mempunyai perasaan negatif tentang ketidaknyamanan berteman dengan teman-teman di kelas. Iya, seperti itu. Iya Bu. Apa itu juga yang membuat kamu sedih? Iya Bu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Karena saya merasa berbeda Bu. Dan mungkin teman-teman saya menjauhi saya karena kondisi keluarga saya dan kehidupan saya. Seperti apa contohnya? Kamu sampai punya pemikiran seperti itu? Karena saya kurang percaya diri Bu. Kurang percaya diri. Kalau ibu boleh tahu, apa semua teman kamu di kelas menjauhi kamu? Gak semua sih Bu. Saya memiliki circle pertemanan yang sama latar belakangnya dengan kondisi keluarga saya. Seperti apa kalau ibu boleh tahu? Pertemanan yang mengarah ke hal negatif. Hal negatif. Iya. Contohnya seperti apa? Seperti tawuran, merokok, melanggar peraturan sekolah, mengamen ondel-ondel, dan hal-hal negatif yang lain. Apa kamu merasa nyaman dengan pertemanan seperti itu? Iya Bu, saya merasa nyaman. Yang membuat kamu nyaman apa nak? Karena kesamaan keluarga saya dan kehidupan saya. Apa semua teman kamu mempunyai latar belakang yang sama? Iya Bu. Yang membuat kamu nyaman, itu ya tadi kamu sampaikan. Iya Bu. Apa sih yang membuat kamu nyaman sama mereka? Selain karena merasa latar belakang keluarga? Apa coba? Kalau ibu boleh tahu ya nak, kan kamu tadi mengatakan sama ibu, kamu itu merasa nyaman dengan latar belakang keluarga kamu, dengan pertemanan kamu. Nah, yang kamu bilang itu kan tadi ketidaknyamanan negatif ya, kalau ibu tangkap dari pembicaraan kamu tadi. Nah, seperti itu kamu merasa nyaman, lalu kamu merasa bahwa dia teman kamu, seperti itu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kamu, di kelas apa yang tadi kamu bilang kan tidak semua menjauhi kamu. Kenapa kamu tidak bisa menjauh dengan mereka? Karena saya kurang percaya diri Bu. Iya, kurang percaya dirinya itu karena apa? Karena kondisi keluarga saya. Karena kondisi keluarga. Memangnya teman di kelas kamu kondisinya baik-baik semuanya? Saya rasanya Biasa seperti itu. Jadi kamu nggak nyaman aja gitu ya. Nah, menurut kamu dengan ketidaknyamanan kamu seperti itu baik nggak buat diri kamu? tidak Bu. Tidak. Kenapa tidak baik buat kamu?
Coba yang tidak baiknya itu gimana? Atau mereka menolak kamu, atau ketika kamu bergabung mereka tidak mau, atau seperti apa? Saya merasa mereka menolak saya Menolaknya dari segi apa? dari segi kehidupan saya. Kehidupan kamu. Kalau misalnya dalam belajar, apa mereka juga menolak kamu dalam kelompok? Iya, Contohnya seperti apa? seperti kerja kelompok saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Pokoknya nggak nyaman aja gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita nggak nyaman itu nggak enak ya buat belajar. Nah, seperti itu kan nggak bisa ya. Kamu harus berlalu-lalu seperti itu ya. Kira-kira dengan kondisi kamu seperti itu, apa harapan kamu? Saya harap saya bisa berbaur dengan teman-teman saya yang lain, berteman dengan siapa saja tanpa harus merasa tidak nyaman. Dengan melakukan apa? Mungkin beradaptasi. Memulai adaptasi ya. Karena kan ketidaknyamanan itu terkadang karena situasi kita yang buat kan. Karena dengan perasaan kamu ya tadi ya, dengan tidak nyamannya. Nah sekarang ibu mau tanya, yang tadi kamu bilang kan kamu akan beradaptasi. Nah beradaptasinya itu dengan berteman itu, kamu akan melakukan apa dengan membuat kenyamanan itu? Saya akan meningkatkan rasa percaya diri saya dan akan mengurangi hal-hal negatif yang saya lakukan bersama circle pertemanan saya. Ada rencana mau keluar dari zona teman-teman kamu itu atau seperti apa? Ada Bagaimana caranya kalau ibu boleh tahu? saya akan mengurangi hal-hal yang negatif dan saya akan mencoba berbaur dengan teman-teman. Di dalam kelas. Nah, kalau sudah kamu punya pemikiran seperti itu bagus ya. Nah, sekarang seandainya nih, kan tadi perasaan kamu kan, kalau kamu itu merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Padahal tidak semua teman-teman kamu seperti itu kan. Nah, kalau teman kamu ternyata bisa menerima keberadaan kamu, gitu kan? Pernah nggak terbayang dalam diri kamu? Pernah. Seperti apa? Yang terbayang dalam diri kamu, suasananya seperti apa? Nyaman kan? Tuh, Nyaman. terus kondisi seperti apa lagi yang ingin kamu lakukan? Coba kalau misalnya kamu tuh merasanya cuma bahwa mereka tuh nggak baik dulu sama saya gitu kan, terus mereka tuh seolah-olah menjauhkan keadaan karena kamu merasa berbeda gitu kan dengan latar belakang keluarga. Padahal ya semua ya gitu kan, teman kamu itu berpikir seperti itu. Pernah nggak kamu mencoba bahwa tidak semua loh orang yang broken home itu merasa terisolir di kelas ataupun di pergaulannya? Pernah nggak ada berpikir seperti itu? Tidak. Tidak.
nggak pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena merasa mereka nggak welcome aja gitu. Iya Bu. Boleh ibu tanya, Boleh. kamu sulit ya buat membuka diri ya? Iya Bu. Apa sih yang kira-kira membuat kamu tuh ada batasan dengan teman? Hmm? Kan nggak semua ya, kalau misalnya kita tuh semua teman itu mengerti kita, gitu kan? Seharusnya juga kamunya perlu memahami teman, gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya kita yang ingin dimengerti, kan nggak semua teman seperti itu. Pastinya berbeda-beda ya. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Jauh berbaur dan beradaptasi dengan teman-teman lainnya, menjauhi hal-hal yang negatif seperti tawuran, merokok, melanggar peraturan sekolah. Ya, tadi seperti yang kamu sampaikan, karena kamu tidak nyaman karena mereka menjauhi dengan yang kamu tadi sampaikan karena berbeda, itu kan ya. Terus karena kamu mempunyai circle yang sama, kan? Nah, tetapi kan setiap orang itu berhak nggak menurut kamu mendapatkan perlakuan yang sama? Berhak. Contohnya seperti apa? Kalau kamu bilang tadi berhak, Tidak membeda-bedakan. tidak membeda-bedakan teman, ya betul. Nah, kalau kamu sedang merasa seperti itu, kira-kira teman kamu itu apa semua sama? Kan tadi kamu bilang tidak semua sih Bu, gitu kan? Nah, sekarang ibu tanya sama kamu, dari 46 peserta didik di dalam kelas, kira-kira berapa persen yang tidak menerima kamu? Menurut kamu? 80%. 80%. Kamu nilainya dari mana? Jumlah siswa. Dari jumlah siswanya. Ibu pengen tahu jadi pengen kepo ya. Kalau misalnya 80% tidak menerima kamu, terus kalau kamu di kelas itu, mereka itu menganggap kamu sebagai apa dong? Saya merasa saya tidak dianggap Bu. Tidak dianggap. Bagaimana ya mereka tidak menganggap kamu? Seperti menghiraukan saya. Kalau kamu lagi duduk atau gimana? Iya Bu. Kamu rasanya seperti itu? Iya Bu. Tidak menghiraukan ya. Pernah nggak kamu bertanya ke teman kamu, kenapa seperti itu? Pernah Bu. Lalu jawab teman kamu apa? Iya, diam saja Bu. Diam saja. Sekarang ibu mau tanya, di kelas kamu dekatnya dengan siapa? Selain dengan circle tadi yang kamu sampaikan. Tidak ada Bu. Saya hanya dekat dengan circle kamu. Circle kamu aja. Lalu kalau kamu dari rumah nih berangkat ke sekolah, di kelas selain menerima pelajaran ya, yang kegiatan apa yang kamu lakukan selain belajar di dalam kelas? Hal yang negatif bersama circle saya. Rokok. Pernah kamu melakukan itu? Pernah Bu. Ketika melakukan itu di sekolah ada nggak perasaan kamu itu apa yang kamu rasakan gitu? Menyesalkan? Ibu saya menyesal karena melakukan hal seperti itu. Terus kalau kamu menyesal ya, kamu mengulangi kembali, kira-kira apa yang bikin kamu oh ya
ini salah nih katakannya misalnya, terus kamu ulangi kembali, ibu tanya dari hati kamu yang dalam, ketika kamu melakukan hal tersebut dan mengulangi kembali, bagaimana perasaan kamu? Nggak, cerita aja. Iya, ibu paham perasaan kamu. Kamu beranggapan mempunyai pemikiran irasional. Lalu kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman dengan teman-temanmu, merasa dijauhi oleh teman-temanmu. Benar seperti itu? Benar Bu. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi? Saya merasa dikucilkan Bu, merasa dijauhkan, dan saya juga merasa sendiri. Kamu yakin dengan perasaan kamu itu? Saya juga kurang yakin Bu. Apa yang membuat kamu kurang yakin? Saya tidak tahu bagaimana perasaan teman-teman saya terhadap saya. Apakah mereka menganggap saya aneh, dan apakah mereka akan menerima saya? Ya, kenapa tidak kamu mencoba, kamu yang mendekatkan diri dengan teman-teman kamu yang membuka diri kamu untuk bersosialisasi dengan teman kamu? Baik Bu, kedepannya saya akan mencoba untuk meyakinkan diri saya sendiri, mendekatkan saya kepada teman-teman saya, berbaur dan bersosialisasi bersama teman-teman saya. Oke, perlu kamu pahami bahwa anak broken home itu tidak selamanya nakal, tidak selamanya melakukan hal yang negatif. Tetapi banyak di luar sana anak yang broken itu mereka berprestasi. Nah, itu harus kamu tanamkan dalam diri kamu, bahwa pemikiran kamu selama ini yang mengarah ke arah negatif itu tidak selamanya benar. Ya, kamu harus tanamkan dalam diri kamu bahwa banyak kemampuan yang belum terasah dalam diri kamu. Ya, kamu harus mencari potensi diri kamu. Ya, oke. Setelah ini, ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Ya, kamu membuat buku harian. Kamu tahu apa itu buku harian? Tahu Bu. Apa buku harian itu? Buku yang digunakan untuk menceritakan apa yang terjadi di hari-harinya, menceritakan tentang perasaan saya saat ini, dan juga untuk kegiatan sehari-hari. Iya, berarti ibu akan melihat ya perkembangan kamu. Kira-kira mulai kapan ya kamu bisa melakukan hal tersebut? Setelah konseling ini Bu. Ya, nanti setelah konseling ini beberapa hari kemudian ibu akan melihat nih progres perkembangan kamu, apa yang sudah kamu lakukan dari yang tadinya kamu berpikir irasional menjadi rasional. Ya, oke, ibu tunggu perkembangan kamu selanjutnya. Baik Bu. Perasaan apa yang dialami? Menyesal Bu. Menyesal. Boleh ibu tahu? Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya terpaksa mengikuti teman-teman saya Bu. Terpaksa. Apa ada ancaman dari mereka?
Tidak Bu. Tidak, hanya kamu ikut aja. Iya Bu. Kan padahal kamu tadi bilang ya nyaman Bu. Pernah nggak terpikir oleh kamu kalau kamu apa yang kamu lakukan itu mungkin, ini mungkin ya, teman-teman di kelas kamu itu merasa kamu tuh kurang baik gitu kan, atau merasa kamu berbeda gitu, yang tadi kamu bilangnya berbeda ya dengan mereka, terus mereka juga merasa seperti itu ke kamu. Jadi akhirnya ya mereka juga mungkin tidak mau berteman dengan kamu karena kamu satu yang tadi kamu bilang, Bu, mungkin saya nggak bisa membuka diri, itu satu ya, bisa jadi. Terus yang kedua, atau mungkin teman kamu juga merasa kok kamu pergaulannya terlalu banyak ke arah negatif seperti itu. Pernah nggak terlintas dalam diri kamu seperti itu? Karena Bu. Ada. Nah, setelah apa yang kamu lakukan ya, dengan persidangan yang kamu merasa kamu nyaman dengan kondisi kedua orang tua kamu yang berbeda dengan teman kamu, terus juga kamu merasa ini loh Bu pertemanan saya gitu kan. Nah, setelah kamu melakukan hal-hal seperti itu yang kamu bilang tadi, kamu kan ingin berubah ya. Nah, pernah nggak kamu tuh bermuhasabah dalam diri kamu, introspeksi diri, kira-kira apa ya yang harus saya perbaiki selain saya beradaptasi dengan lingkungan? Pernah. Seperti apa? Rasa kurang percaya diri, saya kurang pertemanan yang negatif, rokok, hiburan, model. Ya kan, itu kan yang negatifnya ya. Kira-kira bagaimana kamu akan merasa bahwa hal itu ingin kamu rubah dalam diri kamu? Saya akan mencoba hal-hal yang ke arah positif. Saya Seperti apa kalau ibu boleh tahu? meningkatkan rasa percaya diri saya, mencoba berbaur dengan teman yang mengangkat positif, mulai menjauhi pertemanan saya yang ke arah negatif. Karena negatif ya. Setelah kamu bercerita dengan ibu dengan permasalahan kamu, bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu, merasa lebih baik dari sebelumnya karena dapat mengungkapkan perasaan saya. Lalu kamu kan dapat mengungkapkan perasaan kamu ya, sedikit lega. Lalu apa yang bisa memotivasi diri kamu untuk berubah? Saya akan berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang negatif dan berteman dengan siapa saja. Ya, ada kalanya kita terkadang ingin tidak seperti dengan yang lalu gitu kan, seperti kamu merasa bahwa yang saya lakukan itu Bu kurang tepat gitu ya, kurang tepat dalam arti kamu merasa bahwa yang kamu pikirkan itu irasional semuanya gitu kan. Yang pertama tadi yang kamu ungkapkan ke ibu, dengan kamu tidak nyaman karena teman-teman kamu merasa menjauhi, berarti ada rasa-rasa yang sebenarnya itu jangan kamu
terpatri di diri ya, maksudnya merasa kamu tuh itu nggak boleh dibiarkan. Karena satu tadi kan kamu sudah menyampaikan ke ibu bahwa jadi kamu sulit buat berteman gitu kan, karena ada jarak ya, yang kalau tadi kamu sampaikan seperti itu. Nah, kalau tadi kamu sudah sampaikan ke ibu bahwa kamu merasa alhamdulillah bu, udah saya merasa satu cerita ke ibu udah plong gitu kan, tadi kamu ngomong seperti itu ya ke ibu. Nah, setelah kita melakukan hal ini, apa sih kira-kira buat kamu untuk kedepannya sampai kamu merasa bahwa kamu tuh akan berubah? Saya akan jadi baik dari sebelumnya. Baik, itu harapan ya. Ya, semoga apa yang kamu harapkan bisa kamu tanamkan ya. Ibu berharap dengan kamu konsen ke ibu hari ini, kamu dapat merasakan bahwa apa yang kamu pikirkan tidak selamanya yang kamu pikirkan itu benar ya. Setelah ini kamu bisa mengisi evaluasi ya nanti sama ibu, kira-kira apa nih yang kamu bicarakan hari ini ke ibu, ada tindak lanjutnya dari ibu, dan ibu akan lihat nanti dari kamu itu perubahan apa nih. Nah, kalau misalnya tadi kamu berjanji sama ibu, yang pertama ibu saya akan beradaptasi dulu. Nanti kamu bisa menuliskan konsep diri kamu yang mungkin kamu merasa awalnya banyak negatifnya, berarti kamu harus menuliskan satu-satu. Oh, yang pertama, kalau tadi saya tidak nyaman dengan pertemanan teman di sekolah, berarti kamu harus membuka diri ya, dengan beradaptasi ya. Jadi kamu sampaikan seperti itu. Yang kedua apa? Kalau misalnya tadi yang pertama itu ketidaknyamanan dengan teman, kamu akan berubahnya dengan beradaptasi dengan teman kan? Ya. Terus yang keduanya, agar kamu tidak merasa bahwa kamu sendiri di kelas gitu kan? Kamu harus berusaha seperti apa? Coba berbaur dengan teman sekelas. Ya, sama kan, beradaptasi juga dalam belajar. Apa harapan dari ibu nanti bisa melihat ada progresnya gitu. Oh, ternyata kamu ada perubahan di kelas gitu kan, ibu akan melihat itu gitu, biar kamu tuh merasa bahwa kamu tuh tidak terbelenggu dengan perasaan yang kamu pikirkan. Apa itu? Dalam belajar, kira-kira apa yang akan kamu perbaiki? Sikap saya dan sifat Sikap dan sikap saya, berarti dari sikap yang kurang baik atau gimana? dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Iya, berarti itu ada harapan ya. Terus yang ketiga apa? Yang tadi kan kamu sudah dari tidak bisa berteman, kamu akan beradaptasi. Terus yang kedua, dari sikap dan sikap kamu, berarti kamu akan berubah itu ya. Yang ketiga apa kira-kira? Dengan tadi kamu sampaikan kan ada circle pertemanan negatif, tawuran gitu ya. Kira-kira apa yang mau kamu perbaiki dalam hal itu? Saya akan menjauhkan hal-hal yang negatif. Iya, berarti berpikir ke depannya ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu merugikan gak sih menurut kamu gitu ya. Iya. Berarti kamu sudah bisa ya, kamu tuh di hati menanamkan itu, mudah-mudahan apa yang kamu lakukan itu bisa terpatri ya di hati kamu, bahwa kamu gak akan mengulangi kembali seperti itu ya. Iya Bu.
Ibu ulas kembali ya permasalahan kamu yang tadi kamu sampaikan pada sesi konseling kedua ini, karena kita pernah konseling beberapa waktu yang lalu ya di sesi pertama, bahwa di sesi kedua ini ibu mengulas kembali permasalahan kamu ya, yang tadi kamu bilang dengan tidak nyamannya kamu di kelas, dengan seolah-olah teman merasa menjauhi ya, yang kamu rasakan seperti itu. Ibu berharap ada harapan dalam diri kamu bahwa tidak semua tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kamu hadir hari ini, kamu setidaknya bisa merasa nyaman gitu. Kalau misalnya beberapa hari ini kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi kamu, setidaknya setelah kamu cerita sama ibu ada kenyamanan ya, seperti itu kan ya. Jadi jangan pernah lagi berpikir hal-hal yang kira-kira kurang baik menurut ibu. Karena satu, kamu itu masih dalam posisi belajar ya. Kalau kamu misalnya belajar di kelas, kamu nggak nyaman kan, itu sudah fokus kan ya. Setelah kamu merasakan hari ini dengan berbicara dengan ibu, apa yang akan kamu berubah mindset kamu, pemikiran kamu? Selain tadi kamu merasa bahwa kamu akan berubah, ingin diterapkan atau seperti apa? Iya, karena kita kan bahwa kamu bilang akan ini Bu, saya akan bercerita apa adanya dengan dia. Ya seperti itu. Iya. Ada yang mau kamu sampaikan kembali? Tidak Bu. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Sebelum ibu tutup sesi konseling hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada perubahan ya. Yang tadi kamu sampaikan ke ibu, nanti ibu akan ngecek ya di selanjutnya bahwa kamu ada perubahan untuk ke depannya ya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya nak atas kehadirannya. Setelah ini kamu boleh kelas. Nanti kalau kita bisa duduk di kelas,